Nah, kita kalau berbuat baik sama orang tua bagaimana berarti? Sampai tuh orang tua nyaman. Kalau dipijit-pijitnya yang enak. Kalau nyuapin yang enak, dilembutin. Pernah dengar mungkin tuh, Yahudi yang buta, yang ngelaknat Nabi. Dimudahkan, diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan dalam keluarganya, ya, dalam waktunya, dalam umurnya, ya. Baik, sampai mana pelajarannya? Qala al-ma'alif rahimahullah nafa'ana bihi wa bihi wa tafakkaran, ya. Dan berfikirlah kalian, ya. Kalau laki-laki tafakkaru, kalau perintah kepada perempuan tafakkaran, ya. Fi ma'na qauli sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barru aba'ukum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada ayah kalian, orang tua kalian. Niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Maksudnya apa itu? Ai innakum idza kuntum bi birri abaikum yarzukumullah auladan yakunu bi birrikum. Itu maknanya. Maksudnya bagaimana? Sesungguhnya kalian jika telah menegakkan dengan bakti kepada orang tua kalian, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian anak-anak yang menegakkan dengan bakti kepada kalian, gitu. Ya, dibalas sama Allah. Ini jadi hukumnya apa? Ilmu waris ini. Jadi bakti sama orang tua mau terwariskan. Kita bakti sama orang tua, nanti anak bakti sama kita, pasti itu. Ya. Fakullu man barrat minkun abaha. Setiap orang yang telah berbakti, ya, fakullu man, siapa orang, ya, maka setiap orang yang telah berbakti daripada kalian, ya, minkun di sini perempuan, abaha kepada orang tuanya, wa ummaha, dan kepada ibunya, abaha bapaknya, ummaha ibunya, tanala hazihil basyair al-arba', maka akan mendapatkan kabar gembira yang 4. Basyair jamak kata bisyarah. Apa bisyarah? Kabar gembira. Apa itu kabar gembira yang 4? Allati basyara biha Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang telah diberitakan, ya, dikabarkan gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Anna Allah Ta'ala yutil umruha. Bahwasanya Allah akan memanjangkan umurnya. Ini yang pertama, kalau kita bakti sama orang tua pasti, ya. Dan itu terlihat sekali, ya. Orang-orang yang berbakti sama orang tuanya panjang umur, ya. Kemudian yarzuqallahu auladan ya'ishun wa yaqumum bi birriha. Ya. Nanti Allah akan memberikan rezeki anak-anak yang hidup, ya, ya'ishun, yang mereka hidup, wa yaqumun, lalu menegakkan dengan baktinya, kama qamat bi birri walidayhi, sebagaimana dia telah menegakkan bakti kepada kedua orang tuanya. Itu jaminan yang kedua itu. Jadi jaminan yang pertama dikasih umur panjang, yang kedua akan dikasih anak-anak yang hidup panjang, ya. Lalu anak tersebut yang ketiga menegakkan bakti kepada orang tuanya, ya, kepada kita maksudnya, ya. Wa fawqa hadza kullu, dan di atas semua ini yang keempat apa? Ridwanullah min rabbiha, dapat keridhaan Allah, ya, dari Tuhannya, ya. Keridhaan dari Tuhannya. Khaliquha, yang menciptakan itu perempuan, ya, anha, darinya. Faqad warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah datang riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada dalam keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah ada dalam kemurkaan kedua orang tua. Apa bedanya orang tua sama guru? Nah, diam aja, nggak usah jawab. Ini pertanyaan yang nggak perlu jawab, mikir maksudnya. Kalau saya bertanya gini bukan harus dijawab. Ya, kalau ada guru tanya, mendingan diam.
Ini akhlak nih saya ajarin nih. Adab ya. Kalau ada orang nanya, walaupun kita tahu merasa paling bodoh, di depan guru itu lebih bagus. Ya. Kecuali nanti kalau ada ulangan itu jawab. Ini kalau lagi bertanya-tanya gini, ini supaya mikir. Apa bedanya bakti sama orang tua sama bakti sama guru? Ini pertanyaan yang perlu difikirkan. Bedanya cuma satu. Kalau guru nggak bisa dibantah dan tidak ada tobatnya. Kalau udah. Tapi kalau bakti sama orang tua masih bisa ada tobat. Itu ngerinya tuh sama guru itu doang. Nah, kayak berguru sulit sebenarnya. Kalau mau berguru secara ilmu tasawuf yang betul, sangat sulit. Perlu belajar ta'limu ta'lim yang benar. Itu kitab ta'limu ta'lim pernah baca ya? Itu dibaca, dipahami lalu diamalkan. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Ngeri Rom. Ini nggak mau konsof tuh, mau bercanda. Kita ngomong ilmu dapat ilmu manfaat. Nggak boleh mengaibkan guru. Ini guru ada cacatnya dikit, ada dalam pikiran kita, benak kita ada pikiran kotor sama dia, itu udah jatuh. Dalam ilmu tasawuf nggak bisa, nggak berlaku. Harus baik sangka. Dan udah salah, kalau gurunya nggak ridho, bengkok gitu. Tapi kalau orang tua itu masih rahmah, lain rahmah karena satu darah ya. Nah itu nanti dia bisa, kalau kita kita rayu sampai dia bilang saya ridho sama kamu nak, aman kita, aman. Ya, nanti anak ada di kitab ini jawabannya, nanti kan saya ngomongnya harus ada dalil. Mana dalilnya Habib ngomong gitu? Ada di sini, mana Jusawi. Nanti saya cariin ketemu, antum baca, antum ini Habib Zain bin Sumit, ulama besar yang ngomong. Itu supaya kita ini kan belum tahu, saya kasih tahu supaya persiapan cara belajar yang baik ya. Nah, gitu. Jadi semua kalau nggak tahu nggak jatuh hukum, namanya belum tahu. Pas udah tahu, nah ini kita membantah. Ngeri itu, nanti takutnya kewalat, bukan apa-apa itu ya, maksudnya gitu ya. Kalau orang tua tuh masih bisa ya. Tapi semoga saya doakan semuanya menjadi anak-anak yang soleha, murid yang baik ya, sama gurunya, sama orang tuanya. Nah di sini keridhaan Allah ada dalam keridhaan orang tua, dan murka Allah ada dalam murka orang. Ngeri ini ya. Minta ngerayu, saya nih nelfon ya dari Ternate ke Jakarta ke Bogor tiap hari sama ibu saya. Ma, doain ya. Udah doain, udah. Enggak, doain lagi. Saya ngerayu. Sampai dibilang, doain. Mama ridho enggak? Ridho. Ya kayak makasih. Udah ya. Assalamualaikum. Itu caranya. Kita enggak pernah ngerayu sama orang tua. Sama suami. Ini orang tua lebih. Apalagi suaminya itu. Kalau suaminya mau berbakti sama ibunya nggak boleh dilarang. Salah satu tanda orang solehah, biar salah satu tanda suami yang soleh bakti sama orang tuanya, lebih sama ibunya dibandingkan istrinya sendiri. Ya, itu saya tambahan dari pelajaran, karena udah banyak yang udah berkeluarga kan. Ya nggak, kalau buat anak-anak yang belum berkeluarga, bakti sama orang tua, karena belum ada tanggung jawab sama suami. Nah, suami baktinya saya nih sama ibu saya yang seumur hidup. Kalau kalian sudah punya suami, lebih harus taat sama suami dibandingkan kepada orang tua. Wa ruwiya 'anillahi ta'ala annahu qala, dan diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau berfirman, man asbaha murdiyan. Ini apa namanya? Hadis qudsi. Firman Allah tetapi menggunakan bahasanya Rasul. Beda dengan Al-Qur'an. Ya, kalau Al-Qur'an itu firman Allah dan bahasa Allah. Kalau hadis kursi firman Allah tapi dengan menggunakan bahasa Rasulullah SAW. Nah di sini nyatakan begini, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, man asbaha murdiyan li, siapa yang di pagi hari membuat aku ridho, wa muskhitan li walideh,
lalu membuat murka kedua orang tuanya. Pagi-pagi Masya Allah tahajud, witir, baca Quran, sholat subuh berjamaah, fajar. Ya, itu namanya membuat Allah ridho. Tapi membuat sakit hati kedua orang tua, nyinggung atau bahasa bagaimana gitu. Ya, fa ana anhu sakit, maka aku menjadi murka juga sama dia. Padahal kita lagi taat nih, ibadahnya bagus, tapi menyinggung orang tua. Akhirnya Allah yang asalnya ridho menjadi murka. Ya, dan kebalikannya, wa man asbaha muskhatan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu radhi. Siapa di pagi hari membuat aku murka, mungkin dia maksiat apa? Ya. Tetapi membuat ridho kedua orang tuanya, fa ana anhu radhi, maka aku pun menjadi ridho. Tuh lihat nih hebatnya orang tua tuh. Jadi kalau kita mau cari ridhonya Allah gampang. Baik sama orang tua, sampai orang tua senyum, sampai orang tua bilang saya ridho kepada Muna, harus keluar tuh kata-kata ridho tuh, bilang nggak mau di hati, pengennya di mulut, pengen keluar, dan itu menjadi saksi. Makanya kita minta maaf sama orang yang perlu orang itu menyatakan iya saya maafkan. Mau dia benci di hatinya, mau masih marah, itu urusan dia sama Allah. Yang perlu untuk kita yang bermasalah sama orang itu harus ada kata maaf dari mulutnya. Ya saya maafkan. Ya saya ridho. Dan ini jadi saksi kata-kata itu. Nanti kalau dia dalam pengadilan Allah, dia udah mengeluarkan kata-kata di mulutnya ya Allah. Dan malaikat sudah menyaksikan. 7 lapis bumi jadi saksi, 7 lapis langit jadi saksi. Musuh malu sama suami sekarang nih. Ridhonya di tangan suami nih, istri-istri. Tiap pagi, tiap sore atau malam mau tidur, bang, suamiku ridhoin saya minta ridho. Saya nggak mau tidur dalam keadaan dimurkai Allah. Jangan gengsi, jangan usah malu. Itu yang diperintah Nabi. Kadang-kadang kita gengsi, kita mau lebih di atas suami, nggak boleh. Hatta soleh-solehnya bagaimana? Walaupun kita ngajinya Masya Allah, capeknya bagaimana, ngurus anak, ngurus nyuci, harus ada kata-kata saya minta ridho. Jarang ini. Ayo mulai malam ini kalau bisa. Ya. Hal yuhibbu ahadukum, lalu Habib Muhammad menyatakan, apakah mau salah satu di antara kalian an yastakhatullah alaiha, Allah murka kepadanya, ya, wa alla yabirruha auladuha, lalu tidak berbakti anaknya kepada dia. Mau nggak kita? Allah murka terus anak nggak berbakti sama kita, mau nggak? Nauzubillahi min dzalik, semua kita nggak mau. Fa idza kuntunna kadzalik, jika kalian seperti itu, fala turdina bidzalik, maka janganlah kalian ridha kepada itu. Fabadiruna ila ihtiramil walidain, maka segeralah untuk menghormati kedua orang tua, wamtithali amrihima, lalu melaksanakan perintah keduanya, wal ihsan ilaihima, lalu berbuat baik kepada keduanya. Ihsan ini kebaikan yang hanya Allah tahu. Ya, ihsan itu. Ya, kalau bahasanya tuh kan Allah tuh dalam hadis Nabi, ada Islam, ada iman, ada ihsan, yang kita udah tahu tuh. Apa tuh ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka rasakanlah Allah melihatmu. Merasa dilihat Allah, merasa dipantau CCTV aja kita malu. Bagaimana kalau merasa dilihat sama ulama, dilihat sama Rasul, apalagi Allah SWT, lalu dikelilingi malaikat. Itu bayangin tuh, pasti kita langsung jaim, jaga image, jaga pengen, nggak mau sampai jelek, ya nggak, pengennya bagus, karena Allah yang lihat langsung, ya nggak. Nah dalam hadis yang lain Rasul nyatakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', fa idza zabahtum fa ahsinu zibha. Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan dalam segala sesuatu. Jadi ihsan bukan hanya dalam ibadah aja, dalam segala hal. Jika kamu menyembelih, maka tajamkanlah pisaumu. Bahkan dalam bahas dan sesuatu yang dianggap kejam, ya,
Motong ayam, motong kambing itu masuk binatang kan ada darah-darah itu. Itu pun caranya harus dengan cara yang baik. Nggak boleh ada penyiksaan. Jadi Allah menetapkan kebaikan dalam segala hal. Sampai dalam menyembelih. Nah, kita kalau berbuat baik sama orang tua bagaimana berarti? Sampai itu orang tua nyaman. Kalau dipijit-pijitnya yang enak. Kalau nyuapin yang enak, dilembutin. Pernah dengar mungkin tuh, Yahudi yang buta, yang ngelaknat Nabi, disuapin sama Nabi Muhammad, ya, dengan lembut. Nabi Muhammadnya nggak marah. Pas Nabi Muhammad wafat, lalu Sayyidina Abu Bakar tanya sama Siti Aisyah, adakah sunnah yang belum aku lakukan? Ada. Setiap hari Nabi Muhammad itu ke pasar, nyuapin tuh Yahudi yang laknat Rasul. Pas Sayyidina Abu Bakar nyuapin kepada Yahudi itu, dia bilang, engkau bukan orang yang biasa menyuapi aku. Suapanmu agak kasar dikit. Yang nyuapin aku kemarin bahasanya lembut. Nyuapinnya lembut. Oh, itulah manusia yang kau laknat setiap hari ini. Dia langsung istighfar, syahadat masuk. Ternyata itu yang nyuapin aku Muhammad. Iya. Nah, ini ihsan. Kita tuh jangan asal-asalan gitu, saking udah capek, udah asal nyuapin misalnya orang tua nih. Besok orang tua semakin tua loh, ya, semakin lemah, semakin laif. Diperlukan sabar yang total, yang sangat. Nah ini kadang-kadang nyebokin mungkin, ini kan itu yang kadang-kadang udah capek, bikin emosi. Nah itu. Jadi ihsan di sini di bahasanya Habib Muhammad, wal ihsan ilaihima, dan berbuat baik kepada keduanya. Sampai dia nyaman berarti kan. Sampai dia, jangan dia lagi marah kita panas-panasin. Bener mah si itu mah saudara kita atau adik kita, emang dia pelit atau dia kurang ajar. Ini namanya provokator ini. Bukannya bikin dianya tenang, malah kita cari perhatian dengan mengalihkan atau membuat ibu kita marah sama saudara kita. Salah. Gimana? Itu perlu ilmu strategi itu. Semuanya perlu akhlak. Wa taqdimihima fil birri wassilah. Lalu mendahulukan keduanya fil birri dalam bakti, wassilah dalam bersilaturahmi, ya, menyambung. Wal ma'ruf 'ala nafsi, lalu berbuat baik kepada diri sendiri. Wal aulad, dan anak-anak, min ghairi minnah, tanpa minta jasa. Minnah itu jasa. Ya. Pamrih, ya, kita kalau mau berbuat baik masih ingin ada timbal balik, berarti ada minnah itu. Nggak boleh, orang tua udah nggak boleh begitu. Memberi tak harap kembali itu. Nah, itu. Ya, min ghairi minnah alaihima, kepada keduanya. Walastingkal apa? Walastisqal, dan tidak istisqal. Apa istisqal? Memberatkan. Istisqal itu memberatkan. Lahuma, kepada keduanya, ya, jangan udah nggak bisa nyenengin, nyusahin, jangan tuh. Kalau kita belum bisa nyenengin, jangan nyusahin, itu bahasa. Dan jangan memberatkan keduanya. Wahdaran, dan hati-hatilah, kullal hadar, dengan betul-betul yang hati-hati yang sungguh. Ayyugwi kunna iblis, kamu ditipu oleh iblis, ya, dibisikin oleh setan. Lalu engkau menentang keduanya. Ya, namanya manusia tuh syahwat, ada nafsu, pengennya ngelawan aja. Nah itu hati-hati. Di sini ditekankan sama Habib. Wahdaran kullal hadar, hati-hati, betul-betul hati-hati. Ayyughwiyakunna iblis, kau ditipu sama iblis. Fatakhalifahannahuma, lalu engkau bertentang kepada keduanya, menentang keduanya. Fa inna uququl walidain minal kabair. Kenapa? Karena dosa kepada orang tua termasuk dosa besar. Uquq itu dosa. Uququl walidain, dosa kepada orang tua, minal kabair, daripada termasuk dosa-dosa besar. Ya, jadi dosa dibagi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya. Amma sami'tunna qul alaihi wasallam. Nah, ini Habib Muhammad menyatakan di sini. Tidakkah engkau dengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akbarul kabair thalathun, dosa paling besar ada 3. Ini hadis Nabi. Al-isyrak billah, yang pertama syirik, menyekutukan Allah.
Menyekutukan kepada Allah. Ya. Kalau pakai cincin bukan syirik ya, hati-hati ya, jangan salah paham. Ya. Ya. Jadi menyekutukan Allah gini, kita menyembah Allah, menyembah pohon juga, menyembah cincin, menyembah apa? Ya, kalau kayak orang Buddha lah, ada Tuhan apa Tuhan penjaga hujan, Tuhan penjaga mengatur penyiksa. Enggak, Allah satu, semuanya dia. Itu nggak boleh kita syirik. Allah hanya satu. Ya. Alhamdulillah tauhid Islam paling sempurna udah. Ya enggak? Makanya orang kafir tetap dicelup di neraka sebaik bagaimanapun. Karena dia udah dosa yang terbesarnya itu syirik. Dia bilang Tuhan ada anaknya, ada ibunya, ada ya, Nabi Isa dianggap Tuhan, Siti Maryam dianggap enggak, ibunya Tuhan, bapak. Ini syirik ya. Islam qul huwallahu ahad itu. Ya. Nah, adapun kita makan obat, saya sembuh ya oleh Allah, perantaraannya obat. Itu namanya wasilah, boleh. Jangan sekali-kali mengatakan obat ini yang menyembuhkan saya, bukan. Yang menyembuhkan saya Allah, perantaranya Dan ini batu ada khasiat. Nabi nyatakan, "Alaikum bil aqiq fa innahu yadfa'ul waswas." Pakai cincin akik Yaman, karena itu menghilangkan waswas. Orang yang suka waswas pakai cincin akik. Batu akik Yaman yang asli. Itu ngilangin waswas. Kenapa? Allah kasih ada rahasia sir. Seperti Allah memberikan penawar obat ini, penyakitnya flu ini, penyakit ini vitamin B mengandung obat ini. Itu. Ya. Jadi bukan syirik itu. Ada orang salah tafsir. Nabi yang nyatakan. Ya. Disunnahkan kalau orang mau ngilangin waswas pakai cincin, pakai kiaman. Ya. Bahkan pakai cincin saja sudah sunnah. Cuma laki-laki nggak boleh pakai emas aja masalahnya itu ya. Laki-laki sunnah pakai perak. Kalau perempuan boleh pakai emas. Ya. Dan itu juga salah satu sebab kaya. Ada kitab di bukunya Habib Muhammad bin Sa'ad Al-Idrus, Imam Masjid Segaf. Salah satu sebab rezeki yang bagus cincin, pakai cincin. Sunnahnya di kelingking atau di manis. Jangan di jempol, jangan di telunjuk kalau pakai cincin. Nah, itu. Nah, ini bicara tentang syirik nih, ya. Jangan sampai keluar dari situ. Dosa paling besar kata Nabi 3. Pertama syirik, yang kedua uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua, ya, menyinggung hati orang tua, ya. Nanti lebih luas lagi, orang tua ada 3, guru, mertua, sama yang melahirkanmu, ya. Dan yang ketiga wa syahadatu zur, kesaksian palsu. Oh, itu ngeri itu, ya. Kita dijadiin saksi padahal kita bohong. Itu dosa besar, ya. Nanti dalam hadis yang lain, lari dari peperangan, itu juga dosa besar, ya. Udah musuh di depan lari. Lanjut sedikit lagi, ya. Wa qauluhu fil hadisil akhar, dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain. Salasatun qad harrama Allah tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah, mudminul khamar wal 'ad wad dayyus alladhi yakir khabas fi ahli. Ini dalam hadis yang lain, ya. Tiga hal, 3 orang yang Allah haramkan, Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala haramkan surga. Diharamkan masuk surga. Siapa itu mereka? Mudminul khamar. Yang pertama, yang selalu minum minuman keras, mabok tiap hari, ya. Istirahatnya cuma tidur, mabok, mendem. Kalau zaman dulu mendem namanya, mabok. Mau dengan model apapun, dengan narkoba apapun. Mau dia minuman keras, dari anggur, mau dari korma, mau dari ganja, mau dari putau, mau dari apa? Ya, narkoba macam-macam tuh, ya. Ya. Kita harus tahu, zaman sekarang tuh nggak boleh nggak tahu. Hampir lem tuh, lem jadi narkoba, nauzubillah min zalik. Ya, itu orang kelas miskin tuh di bawah jembatan Jakarta tuh ngelem, sampai badannya gini. Cuman pengen nyari fly, senang sebentar, lupa sama masalah, pas udah sadar
tambah besar itu masalah. Tambah besar masalah, karena bukan dihadapin tapi dilarikan dengan cara mabok. Orang Islam bukan begitu. Ya. Dan orang yang terus-terusan mabok diharamkan masuk neraka, masuk surga, maaf. Ya, diharamkan masuk surga orang yang terus mudminul khamr. Yang kedua wal'ad, dan orang yang durhaka sama orang tua. Dan yang ketiga ad-dayyus. Siapa itu dayyus? Orang yang tidak cemburu kepada keluarganya. Istrinya bergaul sama laki-laki yang bukan muhrim, bercerita senda garau, ya. Nah ini terus suaminya diam aja, nggak marah. Anak putrinya jalan sama laki-laki yang bukan muhrim, ngobrol-ngobrol sama, terus orang tuanya nggak marah, ibunya nggak marah. Itu dayyus. Dayyus dibilang tidak, jangankan masuk surga, cium wangi surga enggak. Padahal wangi surga tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Dalam riwayat lain 1000 tahun perjalanan. Wa'laman anna birrul walidah ad'afun birrul walid. Dan ketahuilah, berbakti sama ibu berkali lipat daripada berbakti sama ayah. Kama warada fil hadis, seperti telah datang dari riwayat dalam hadis, qala Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu fi an-nasaih. Ya. Berkata tuan kita Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih Diniyah. Wa la'alla sabab fi dhalik ma dagasil walida min ta'abil hamal wa masyaqah. Mungkin sebab masalah bakti sama ibu itu yaitu dikiaskan seorang ibu dari capeknya hamil, capek ya, menyusui sampai ngurusin itu masyaqatul wada', masyaqah melahirkan, wa manunatur radha', masalah menyusui, wa tarbiyah lalu mendidik, wa mazidatul hanan, dan tambahan daripada kasih sayang, wa syafaqah, ya, syafaqah juga kasih sayang juga, wallahu a'lam. Ya. Wa qad qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang, telah berkata seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahqun nas bi suhbati?" Siapa manusia yang paling berhak untuk saya temani jadi sahabatku? Ya. Ai bi birri wasilati, maksudnya siapa manusia yang paling berhak untuk baktiku, untuk sambunganku, silaturahmiku? Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummuka. Tsumma man? Ibumu. Kemudian siapa wahai Rasul? Dijawab sama Nabi, qala ummuka. Qala tsumma man? Nabi, orang ini bertanya 3 kali. Kemudian siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala tsumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Qala abuka. Baru yang ketiga adalah bapakmu. Ibumu, baru bapakmu. Itu ya. Sampai sini dulu ya enggak? Masih ada? Masih mau lanjut? Masih ya? Apa ya? Sedikit lagi ya. Wa kama yajibu 'alal insani ayyabirruhuma fi hayatihima, sebagaimana wajib ada seorang manusia untuk berbakti kepada keduanya, ilahu ayyabirruhuma ba'da wafatihima, maka seyogyanya juga hendaklah berbakti kepada keduanya setelah wafatnya. Jadi kalau udah wafat itu gimana? Tetap kita bakti. Bagaimana bakti kita sama orang tua setelah wafat? Mendoakannya, menyambung tali silaturahmi kepada teman-teman orang tua kita, sama om kita, sama tante kita, sama bibi kita, om, paman kita, sama ponakannya, sama apalagi saudara kita. Kalau kita bercekcok sama saudara kita, sama sedang nyiksa orang tua. Kenapa? Mereka nonton. Ini anaknya lagi rebutan warisan. Ini anaknya lagi saling ketersinggungan. Berarti kita lagi nggak berbakti sama setelah wafat. Lagi di dunia aja baik. Berarti pas meninggal, kalau kita berantem, nyiksa mereka di alam kubur. Nah, itu. Ya, setiap sesuatu yang sekiranya berita kita akan sampai ke alam kubur tidak enak didengar, hindari itu. Ya. Wadzalika bidu'a, yaitu di sini dicontohkan, yaitu dengan cara engkau berdoa.
wal istighfar lahuma, meminta ampun kepada keduanya. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani, wa biqada'i duyunihima, dan dengan membayarkan utangnya. Kalau orang tua kita punya utang, kita bayarin. Ya, bayar. Jangan langsung bagi waris. Bayarin dulu warisannya, ambil, selesaikan untuk utang. Ya. Wa tanfiz wasayahuma, lalu menunaikan wasiat keduanya. Bagir, nanti itu sawah di sono tuh, tanah yang sono wakafin ya, buat majlis taklim, sana ada wasiat seandainya. Ya. Itu harus disuat. Jangan bagi waris dulu. Selama wasiat tidak lebih dari sepertiga. Nah, kalau lebih dari sepertiga lain. Jadi kalau hartanya orang tua kita ditinggalin harta 3 miliar. Wasiat nggak boleh lebih dari 1 miliar. Kalau lebih 1 miliar nggak bisa. Hanya 1 miliar yang keluar jadi wasiat, 2 miliar bagi waris. Begitu, ya. Kalau 2 miliar nggak boleh. 1 miliar nggak boleh lebih dari sepertiga. 2/3-nya dibagi ke ahli waris. Ya. Kalau ada wasiat. Ya. Makanya setiap orang kan sunnah tulis wasiat di bawah bantalnya. Kalau saya meninggal ini. Dan kita yang kalau jadi istri, suaminya wasiat, istri harus ngerjain. Dosa kalau nggak dikerjain wasiat. Ya. Wa bisilati arhamihima, dan dengan menyambung kepada keluarganya, kedua bapak ibu kita. Wa birra asdiqaihima, dan berbaik, ya, berbuat baik kepada teman-teman yang keluar orang tua kita. Wa ahli mawaddatihima, dan orang-orang yang dicintai oleh bapak kita dan ibu kita. Itu salah satu bakti kita setelah wafat sama orang tua. Fadzalika kullu min tamamil bir, dan itu semua termasuk kesempurnaan bakti. Kama wardat bihil ahadits, seperti datang daripada hadis-hadis Nabi Muhammad. Wa fi du'a lil mayyit, ya, dan dalam doa untuk mayit. Wa fi istighfar lahu, dan memintakan ampun baginya. Wa tasaddaq anhu, dan bersedekah darinya. Jadi setiap sedekah nih, setiap hari Jumat atau kapan mau sedekah, diniatin, ya Allah, nih saya punya sedekah, semoga pahalanya buat bapak saya, buat ibu saya. Itu bakti. Ya. Nafa'alahu katsir, bermanfaat sekali, banyak bermanfaat baginya. Fayambagi lil insan alla yaghfal an dzalik fi haqqi walidayh, maka seyogyanya bagi seorang manusia tidak lalai dari itu. Fi haqqi walidayh, dalam hak kedua orang tuanya, khususon, secara khusus, ya. Wa fi haqqi ghairihim, dan hak selain mereka, minal aqarib, ya, daripada kerabat-kerabat, wa dzawil huquq alaih, ya, dan orang-orang yang memiliki hak kepada kita, wal muslimin umuman, dan muslimin secara umum. Baik semua. Ya, semua kita baik sama orang, terutama sama orang tua. Ya. Jadi cinta khusus masuk kategori cinta khusus kalau sama orang tua, ya. Nggak boleh cinta umum. Ya. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Terakhir kita doa, ya. Semoga jadi anak. Kalau doa itu siapa berdoa Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali setelah sholat, termasuk bakti sama orang tua. Salah satu bakti itu. Kemudian salah satu bakti juga sama orang tua setelah azan. Udah azan, di akhir azan itu doa 5 kali. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qaimah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi fadilah wasyarafa wa darajatan 'aliyatan rafiyah wa ba'du maqaman mahmudan wa ada ya arhamar rahimin innaka la tukhliful mi'ad. Rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang pertama daya, yang kedua dia. Apa wali walidayya? Bapak ibu. Kalau wali walidayya, bapak ibu, kakek, nenek, dari jalur bapak, dari jalur ibu, terus selama mereka Islam masuk kategori Rabbighfirli wa li walidayya. Nah, itu sunnah 5 kali, ya, setelah azan. Dan siapa yang menjawab azan lalu berdoa sampai doa Rabbighfirli, wajibat syafaati, wajib orang tersebut mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, itu. Nah, kemudian nanti malam Jumat tuh ada ayat tuh, lillahi ma fis samawati wa ma fil, itu baca itu.
Itu sering saya share tuh. Habib Salim Syatri punya faedah. Siapa membaca ayat tersebut di malam Jumat, maka dia telah menunaikan hak kedua orang tuanya. Ada nggak? Nah, itu di share di grup tiap malam Jumat supaya diulang-ulang apa-apa, karena manusia sifatnya lupa, ya. Sampai nempel tuh ilmu. Kepanjangan saya ngomong ya. Minta maaf. Fatihah bil qubur tamam kulli sul bil qamul hadrasul bil batu Fatihah.